Oke, halo Sobat RSKM yang ada di rumah ya. Yang hari ini sedang menyaksikan live TikTok di Rumah Sakit Kristen Mojowarno dan juga di YouTube Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Ya, bagaimana hari ini kabarnya Sobat RSKM semua? Mungkin bisa komentar di kolom section di bawah ya, teman-teman. Ya, baik Sobat RSKM semuanya, pada hari ini kita akan bersama-sama berbincang-bincang tentang kesehatan. Dan pada hari ini kita akan membahas suatu hal atau fenomena yang saat ini sedang marak ya, dan menjadi perhatian dari banyak orang, yaitu tentang child grooming. Ini menjadi salah satu hal yang krusial ya, karena yang menjadi korban itu adalah anak-anak atau adik-adik kita begitu. Dan pada saat ini kita akan membahasnya fokus pada kesehatan mental. Hari ini saya sudah bersama dengan dokter spesialis kedokteran jiwa. Hai. Selamat siang dokter. Siang. Ya, dokter mungkin bisa memperkenalkan diri dulu. Halo semuanya yang lagi join live TikTok RSKM ya. Jadi kenalan dulu, saya Dr. Novel. Saya seorang psikiater atau dokter spesialis jiwa yang bertugas di RSKM. Iya. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Rada batuk ya, makanya saya rada ngebas. Kesibukannya akhir-akhirnya pada hari? Praktek aja ya kayaknya ya, sama ngurus keluarga. Oh iya, siap. Oh iya, sebelum kita mulai bincang-bincang, mungkin saya sedikit memberikan reminder nih teman-teman yang di rumah. Mungkin pembahasan kita hari ini kan tentang child grooming. Mungkin bisa bagi pendengar semua bisa mungkin topik hari ini cukup sensitif untuk yang penyintas child grooming mungkin ya. Baik dokter, mungkin teman-teman Sobat RSKM masih banyak yang belum familiar tentang child grooming. Mungkin bisa sedikit dijelaskan dokter, apa itu child grooming dan kenapa fenomena ini tuh menjadi hal yang penting perlu kita bahas gitu dokter. Oke, jadi definisi dulu ya. Child grooming kalau didefinisikan langsung dari katanya, child itu kan anak-anak. Grooming itu sebenarnya kan merawat, bener gak? Kalau kita lagi grooming badan kita lagi apa yang bulu-bulu itu kan part of grooming gitu ya, atau lagi grooming hewan peliharaan itu kan juga grooming, merawat, basicnya merawat. Tapi child grooming artinya bukan merawat anak-anak, justru kebalikannya. Jadi child grooming itu adalah proses manipulasi yang umumnya dilakukan oleh orang yang lebih dewasa atau setidaknya punya kuasa yang lebih tinggi dari anak-anak. Tujuan akhirnya umumnya mengarah kepada pelecehan seksual. Jadi bedanya apa sih sama pelecehan seksual yang langsung maksa gitu ya? Kalau child grooming ini proses, aku bilang proses manipulasi. Jadi jalannya pelan-pelan, dibumbui dengan tampak baik di depan, tampak mengayomi, tampak kayak ini orang yang nggak berbahaya, tampak bisa mengasuh dan bisa dipercaya. Tapi ujung akhirnya ternyata ada ngelanggar batas dan yang diminta umumnya adalah kepuasan seksual gitu. Jadi seperti ada istilah serigala berbulu domba. Serigala banget ini. Iya dokter. Di dalam psikologi, kalau untuk child grooming itu kan cenderung anak-anak itu merasa seperti mencintai pelakunya. Nah, itu dalam kesehatan mental itu bagaimana dokter? Apakah secara mental anak-anak itu mungkin belum siap dengan melakukan seperti itu atau bagaimana? Yang pertama sebenarnya nggak semua anak-anak ya yang bisa jadi korban child grooming. Umumnya anak-anak yang jadi korban child grooming tuh anak-anak yang punya kerentanan. Kerentanannya apa? Yang merasa kesepian, merasa sendirian, merasa nggak dicintai, merasa haus kasih sayang yang nggak didapatkan dari terutama orang tuanya. Gitu. Jadi kenapa kok bisa menjadi korban ya itu karena rasa haus itu, kalau kita lagi haus kan pengennya minum ya. Nah ini kalau haus banget tuh kayak jadi ngasal gitu loh minumnya. Jadi ada yang tampaknya baik bisa memberikan air yang dibutuhkan ya mereka minum. Gitu. Jadi kerentanan anak-anak yang seperti itu modelannya. Kalau anak-anak yang aman-aman aja dapat kasih sayang yang cukup umumnya nggak bakal jadi korban. Yang kedua anak-anak memang belum punya filter otak yang cukup ya, kapasitas otaknya belum cukup memadai untuk bisa menilai konsekuensi, terus bisa menilai maksud terselubung seseorang gitu kan, belum di kapasitas anak-anak untuk memahami. Itu yang membuat anak-anak rentan menjadi korban child grooming. Umumnya di usia 8 sampai 15 tahun yang paling rentan. Iya, yang menjelang remaja gitu ya dokter. Betul, karena di usia itu kan mereka sudah
punya lingkungan pergaulan yang lebih luas di sekolah misalnya, atau kalau anak-anak zaman sekarang apalagi kalau ada anak-anak yang lagi nonton TikTok kita, berarti kan sudah mulai main sosial media atau main game online. Boleh dibilang nggak game online kayak misalnya Roblox atau game online yang interaktif lainnya, itu kan bisa jadi media kita memperluas jaringan pertemanan kita. Jadi paparan dengan calon-calon pelaku itu juga jadi lebih luas gitu. Iya. Baik dokter, mungkin dari pengalaman dokter menangani kasus-kasus grooming seperti ini, mungkin ada nggak ya dokter tahapan-tahapan proses grooming itu terjadi begitu, supaya sahabat LSKM yang di rumah mungkin yang punya anak-anak, mungkin yang punya adik-adik itu bisa mewaspadai kalau tahapan-tahapan. Betul, ini kan namanya aku bilang proses manipulasi, jadi memang ada prosesnya. Dan yang aku akan sampaikan ini bukan sekedar teori ya, tapi karena ini bulan Februari baru 7 hari ya. Tapi percaya nggak percaya, aku udah dapet 3 pasien anak yang jadi korban child grooming. Di satu sisi itu keren karena berarti anaknya mau speak up, mau akhirnya ngomong sama orang tuanya, dan orang tuanya keren banget mau bawa itu ke profesional. Sisi yang lain, yang aku takutkan 3 anak ini mewakili lebih banyak lagi yang lain gitu, yang belum datang, yang belum berani. Betul. Jadi kalau hari ini kamu denger ini, kamu harus tahu bahwa kamu nggak sendirian gitu ya, karena ada 3 temenmu yang sudah datang ke aku gitu. Jadi ayo beranikan diri. Oke, jadi prosesnya apa aja? Kalau boleh dirangkum yang sudah aku dapatkan di praktek lapangan dan dari teorinya, boleh aku bikin akronim namanya GHOST. Jadi ghost setan, hantu. GHOST. Yang pertama langkah dari pelaku adalah G, gali kepercayaan dulu. Jadi menampakkan diri jadi orang yang santun, jadi orang yang tampaknya paling ngertiin anak gitu ya. Oh, papamu kayak gitu ya, sini aku yang peluk gitu misalnya. Atau sini cerita sama aku. Kalau kamu nggak berani cerita sama mamamu, cerita ke aku gitu ya. Atau bisa juga berani loh datang ke rumah, salim sama orang tuanya, menampakkan diri bisa dipercaya. Karena pelakunya gak cuma orang-orang di sosial media atau yang kita nggak kenal, bisa jadi guru, bisa jadi tetangga, bisa jadi paman, ya, jadi orang-orang yang dekat. Yang pertama langkahnya gali kepercayaan dulu. Yang kedua bikin hubungan jadi spesial. Ya, jadi perhatiannya tuh intens. Kalau DM di Instagram atau WA ya itu setiap hari, bener-bener yang intens gitu kasih perhatiannya. Nggak cuman selamat tidur, selamat makan, tapi kamu makan apa hari ini? Enak nggak makanannya? Gitu. Ada masalah apa di sekolah? Kamu boleh cerita ke aku. Gitu. Jadi hubungannya spesial, dibikin spesial. Terus mulai bikin, ya aku lupa sendiri sama akronimku gitu kan. Ini obrolan rahasia. Jadi itu adalah obrolan rahasia. Jadi ketika hubungannya sudah dikemas sebagai hubungan yang spesial, pelaku itu biasanya memasukkan unsur rahasia di dalamnya. Ini cuman kita yang tahu ya, aku cuman berani cerita ini sama kamu ya, karena kamu, walaupun kamu anak-anak, kamu sosok yang paling bisa aku percaya gitu. Kalimatnya biasanya kayak gitu. Atau yang juga sering ya, dikasih hadiah-hadiah kecil, misalnya diisiin token gamenya, atau dibeliin skin, atau dibeliin paket data, atau dikasih hadiah-hadiah kecil. Tapi ini rahasia ya, jangan bilang papa mama ya kalau kamu dapat ini dari aku, cuman kamu yang tahu. Nah itu lagi obrolan rahasia ya. Terus mulai sentuh batas. Jadi kalau ada batas mulai dilanggar-langgar dikit. Nggak langsung pelecehan seksual yang berat loh ya. Jadi misalnya, ya aku punya foto unik nih, cuman kamu yang aku kasih, jangan kasih tahu siapa-siapa. Terus dipertontonkan bagian tubuh yang orang itu punya, gitu kan. Ya itu namanya lagi menyentuh batas. Atau diajak menyentuh organ kelaminnya, itu juga menyentuh batas. Nggak langsung yang gerasa-gerusu loh ya, pelan-pelan banget kalau child groomer itu melakukan aksinya. Lama-lama gantian, minta korbannya untuk kirim foto balik. Biasanya itu paling sering adalah minta foto atau video dikirim ke mereka. Yang di tahap lanjutnya menyentuh batasnya bisa minta untuk berhubungan seksual. Terus T yang terakhir adalah tekan dan ancam. Serem ya. Serigalanya mulai beraksi ke buasnya ini. Nah, tekan dan ancamnya itu kadang bikin anak-anak itu bingung dan justru merasa bersalah. Misalnya, kamu bilang sih ke papa mamamu, kan aku udah bilang kalau cuma kamu yang tahu. Kamu mau ya aku dimarahin? Kamu
kamu nggak sayang aku, kalau sayang kok kamu ngomong ke papa mamamu, atau kalau sayang kok kamu nggak mau kirim video ke aku. Nah itu juga bagian dari tekan dan ancam. Kalau ternyata papa mamamu lapor terus aku masuk penjara, ini semua salah kamu loh, kamu jahat banget deh sama aku. Itu lagi tekan dan ancam. Kamu sedang mereka sedang memanipulasi anak-anak untuk dapat yang mereka harapkan. Serem ya? Iya. Karena merasa spesial itu jadi merasa takut dan merasa bersalah. Dan anak-anak biasanya bingung ya. Iya ya, aku yang salah ya. Padahal dia kan udah sayang banget sama aku dan dia cuman dia yang ngertiin aku. Anak-anak biasanya jadi bingung. Karena di satu sisi seolah-olah cuman dia yang sanggup, sisi lain kok aku ngerasa nggak aman. Tadi sempat disebutkan bahwa saya pelaku itu buat topeng seperti itu ya dokter ya, bersikap baik, sopan, bahkan ke keluarga anaknya, orang tua anak tersebut. Nah itu secara psikologi, apakah bagaimana dokter, pelaku-pelaku tersebut kenapa bisa membangun kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya sehingga orang-orang itu tidak curiga bahwa sebenarnya orang ini adalah pelaku grooming begitu? Ya itu memang bagian dari strategi mereka ya. Jadi seorang child groomer itu sudah menyusun strategi supaya kuasa yang dia punya itu bisa disalurkan untuk memikat orang tuanya, orang-orang terdekatnya dulu, dan juga anak itu. Gitu. Jadi memang itu bagian dari strategi mereka. Jadi sekali lagi pelakunya bisa jadi orang-orang terdekat ya, tetangga, keluarga dekat, sepupu. Jadi jangan bayangkan pelaku child groomer itu selalu orang dewasa, bisa juga remaja akhir yang pokoknya usia lebih tua lah dari anak, karena harus ada ketimpangan relasi kuasa ya biasanya. Jadi umurnya beda tapi nggak jauh-jauh banget. Terus jangan lupa juga orang-orang yang gampang dipercaya orang tua ya, misalnya guru les, guru di sekolah, pemuka-pemuka agama. Jadi orang tua harus tetap aware gitu ya, harus punya batasan juga. Misalnya, ini kok belajar agama tapi mintanya di kamar berduaan, jangan dibiarin dong ya. Jadi harus kasih tempat yang nggak private karena memang itu bukan sesuatu yang seharusnya berada di tempat yang seperti itu. Iya, tetap harus ada batasan walaupun itu orang yang dipercaya gitu. Betul. Iya, baik dokter, bagi anak-anak yang mungkin mengalami child grooming, itu mungkin apakah ada perubahan perilaku atau tanda-tanda tertentu pada anak tersebut yang menjadi korban child grooming? Yang pertama yang harus aware adalah, tadi aku bilang ini kan proses panjang ya, jadi ini nggak cuma 1-2 hari, bisa berminggu-minggu, bisa bertahun-tahun loh. Jadi perubahan yang teramati, jangan cari perubahan yang dramatis, justru perubahan yang pelan-pelan. Nah itu orang tua harus benar-benar aware. Yang pertama misalnya dia jadi emosinya jadi lebih meledak-ledak atau justru lebih menarik diri. Terus mulai protektif sama gadgetnya, karena biasanya kan komunikasinya lewat gadget ya, nggak boleh dilihat orang tuanya. Terus lebih banyak menghabiskan waktu sama gadget itu. Terus juga harus lebih aware kalau anak-anak itu dapat hadiah-hadiah yang gak jelas dari siapa gitu. Oh udah lama ya anakku nggak minta isiin pakai data ya, di mana dia gitu kan, atau udah lama nggak minta top up game atau lain sebagainya. Orang tua juga gak harus selalu ikut mainannya, tapi harus juga gaul untuk tahu dunia anak-anak gitu. Di kondisi yang lebih berat memang bisa sampai gejala-gejala depresi ya, maksudnya sudah menarik diri, terus lebih banyak menangis, kerasa nggak berharga dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi pada anak-anak sebagai ciri-ciri. Untuk dampak jangka panjangnya itu apakah bisa juga trauma atau bagaimana? Kebanyakan trauma, gangguan identitas ya. Jadi ngerasa dirinya kotor, sudah memang nggak layak dicintai lah. Kalau anak-anak sudah semakin merasa tidak layak dicintai, itu yang bikin semakin terikat sama pelakunya. Aneh kan? Harusnya dia yang bikin aku kotor dan rusak, ya harusnya aku tinggalin dia. Tapi karena dia ngerasa nggak layak dicintai sama orang lain, ya jadinya jadi melekat sama pelakunya. Itu salah satu dampak jangka panjangnya. Jadi gangguan identitas diri, terus trauma jelas. Di sisi lain mereka juga bisa malah jadi addict terhadap hal-hal yang berbau seksual. Jadi semakin penasaran gitu ya, semakin kepo, semakin gak bisa lepas dari itu justru. Gitu. Terkait dengan trauma dokter, apakah seseorang atau anak yang mengalami trauma itu mempunyai gejala-gejala tertentu yang mungkin spesifik anak itu trauma begitu?
Di anak-anak itu gejalanya itu bisa samar sekali. Kalau di orang dewasa mungkin bisa lebih kelihatan ya, seperti kalau orang dewasa di kasus yang berbeda yang bukan child grooming gitu, bisa spesifik gejalanya menghindari penyebab traumanya. Anak-anak nggak bisa, justru malah melekat sama penyebab traumanya. Terus mungkin yang bisa mirip-mirip adalah sering mimpi buruk. Itu bisa juga dialami anak-anak gitu. Ya, tapi gejala-gejala yang lain itu bisa sangat samar. Jadi yang lebih diperlukan adalah awareness dari orang tua. Jadi kalau orang tua mulai mengamati ada gejala-gejala seperti aku bilang, itu jangan reaktif ya. Ada orang tua yang malah marah sama anaknya ya, malah marah terus mana HP-mu, tak geledah, dihapus semua ini, gini ya. Itu bikin anak-anak makin ngerasa nggak aman. Jadi ketika kita menemukan gejala itu, berarti itu adalah tanda kita harus semakin mendekat sama anak-anak. Anak-anak akan terbuka dan nyaman ngomong sama kita sebagai orang tua kalau mereka merasa aman. Jadi ketika kita menemukan tanda-tanda itu di anak-anak, justru peluk mereka, dengerin cerita mereka, jangan hakimi gitu ya. Justru mereka ini adalah korban yang harus dirangkul gitu, dan jadi warning bahwa anak-anak ini lagi haus kan sayang, justru harus dipenuhi dari orang tuanya. Ya. Dokter, kadang ada orang tua atau mungkin pengasuh begitu yang justru merasa aman ketika anaknya itu diberi gadget karena tidak ada paparan dari luar. Tetapi justru karena teknologi zaman sekarang itu kan luas sekali, dunia maya di digital, di gadget itu banyak sekali. Nah, menurut dokter, pandangan dokter sebagai seorang dokter psikiatri, bagaimana seharusnya orang tua itu menyikapi untuk supaya anak-anak itu tidak terlalu menggunakan gadget tersebut, ada batasannya begitu, khususnya dalam hal child grooming ini, supaya tidak menjadi korban child grooming di dalam dunia media sosial begitu. Sebenarnya kan udah konsensus internasional ya bahwa anak-anak tuh sebenarnya emang nggak boleh sama sekali pegang gadget sebenarnya. Ya, screen time tuh nggak boleh, apalagi di usia anak dini ya, di 5 tahun pertama tuh sama sekali nggak boleh. Tapi kalau terpaksa, misalnya apalagi udah masuk usia SD, ada memang pembelajaran di sekolah yang menuntut punya gadget gitu ya, harus pakai gadget. Orang tuh harus benar-benar mengawasi aplikasi apa yang dipakai anak-anak, chat apa yang digunakan, dan isi chatnya apa. Dari 3 pasien korban child grooming yang datang ke aku di bulan ini, itu 2-nya dari media sosial. Jadi benar-benar batasi penggunaan media sosial ya. Dan memang sebenarnya nggak boleh nggak sih punya TikTok atau Instagram di bawah usia tertentu? Iya, gitu, memang kan? biasanya ada batasannya. Tapi kan anak-anak bisa dengan sangat cerdas untuk memanipulasi itu gitu ya. Jadi anak-anak nggak akan pakai itu kalau ada yang jauh lebih seru. Jadi yang gimana caranya membatasinya? Orang tuh harus jadi teman yang lebih seru dibanding media sosial. Jadi tergantung teman di rumahnya, sahabat-sahabatnya mungkin, orang tuanya khususnya. Orang tua harus membentuk komunikasi yang terbuka sedari kecil. Jadi izinkan anak-anak tuh bercerita random, mau cerita dinosaurus, yang mereka jangan hakimi, biarin mereka cerita supaya terbiasa sampai gede pun apa-apa tuh ngomong sama orang tua, nggak ada rahasia sama orang tua. Terus ingatkan anak-anak bahwa nggak ada rahasia di antara kita. Kalau ada orang lain bilang rahasia ke kamu, itu artinya salah. Kamu harus justru ngomong ke papa sama mama. Gitu. Terus ini juga ya, anak-anak tuh sering ngerasa nggak diterima. Kayaknya kasih sayang orang tua atau pengasuh itu ada syaratnya. Misalnya, ini kata-kata simpel yang saya didengarkan ya dari kita kecil. Kalau nggak makan, kamu tuh bukan anaknya mami loh. Terus jadi anak mami tuh harus kayak gimana? Anak jadi kebingungan gitu. Oh, aku ternyata emang nggak sesempurna itu untuk jadi anak mami. Dia akan cari orang lain yang bisa terima dia apa adanya. Jadi terima anak seapa adanya. Yang terakhir mungkin ya, karena kita tinggal di lingkungan yang Jawa banget nih, yang unggah-ungguh banget betul, bahwa sama orang yang lebih tua memang harus hormat, tapi tidak harus selalu patuh. Apalagi kalau itu melanggar batasan. Gitu. Jadi kalau ada anak tidak mau salim misalnya ya, tolong didengarkan dulu kenapa dia tidak mau salim, tidak mau cium-cium gitu. Ya, jadi kita juga harus belajar mendengarkan ketidaknyamanan anak supaya dia terbiasa juga menyatakan kalau dia memang sedang tidak nyaman. Kan nggak jarang ya, salim dulu sama om, ini om baik gitu, cium dulu baru dapat coklat. Nah itu kan kebiasaan-kebiasaan yang salah ya. Jadi kayak semua hal itu bersyarat dan transaksional gitu.
berbicara tentang orang tua dokter ya, ini kan menjadi poin penting banget, orang tua harus aware dengan anak-anaknya begitu. Mungkin dokter ada tips atau langkah-langkah yang bisa diikuti oleh orang tua sahabat RSKM mungkin yang punya adik, yang punya anak-anak supaya mewaspadai anak-anak tersebut begitu. Mungkin ada tips atau langkah-langkah tertentu begitu dokter? Sebenarnya langkahnya itu jauh sebelum orang tua itu punya anak ya. Wah. Gitu, karena kan kayaknya kalau punya anak di Indonesia itu sekedar memenuhi tuntutan komunitas gitu ya. Udah nikah kapan punya anak, udah punya anak satu kapan punya anak dua gitu. Tolong orang tua bertanggung jawab penuh terhadap apa yang diminta sama Tuhan. Kan mintanya dengan sungguh-sungguh ya, pengen dapat berkat anak gitu. Tapi begitu dapat berkat anak gak siap semuanya, finansialnya gak siap, emosinya gak siap. Kadang kan orang, lah aku tuh capek kerja loh dok, kerja kan juga buat anak. Ingat bahwa anak-anak itu yang dibutuhkan bukan cuman uang, tapi juga perhatian, pelukan, kasih sayang. Jadi tips buat orang tua, yang paling gampang, paling murah ya, dengerin mereka, peluk mereka sebanyak mungkin saat ini. Kalau aku nggak pernah tuh kayak gitu sama orang tua aku dan aku baik-baik aja, enggak. Kamu sedang nggak baik-baik aja ketika kamu ngomong kayak gitu. Jadi kerjakannya sama anak-anakmu. Benar-benar hargai berkat yang dari Tuhan itu dengan wujud nyata bahwa kita hadir buat mereka, kita ada untuk mendengarkan, melindungi dan memahami anak-anak. Gitu. Yang penting menjadi tempat cerita juga untuk anak-anak ya dokter ya. Dan berarti penting juga ya dokter edukasi kepada anak-anak kita untuk bisa membatasi dengan orang-orang dewasa mungkin yang tidak terlalu dikenal, atau mungkin ya sebenarnya seperti guru, tetapi orang yang dipercaya, tapi sebenarnya tetap harus ada batasan seperti itu. Nah, bagaimana dokter cara mengedukasi kepada anak-anak kita, adik-adik kita untuk batasan tersebut dengan orang dewasa tersebut supaya edukasi yang diberikan itu terkesan justru tidak membuat, kadang anak-anak kalau dibilangi bisa jadi malah kepo, ingin tahu begitu. Nah, itu bagaimana edukasi yang tepat diberikan pada anak-anak untuk bisa membatasi dengan orang dewasa? Oke, jadi adik-adik gitu kan, adik-adik harus sadar bahwa adik-adik itu adalah seorang yang berharga dan layak dicintai, layak dihormati. Jadi kalau ada orang-orang yang menyentuh bagian-bagian tubuh yang tertutup pakaian, terutama pakaian dalam, itu adalah no-no ya, tidak boleh. Kalau teman-teman disentuh bagian tubuh yang lain yang ya masih terbuka nih, pegang tangan atau dipegang pipi, tapi teman-teman nggak nyaman juga boleh bilang tidak. Aku tidak mau, aku merasa tidak nyaman, dan segera cari orang dewasa lain yang bisa dipercaya. Mungkin kalau itu tempat sepi, segera cari tempat yang ramai. Paling dekat mungkin supermarket terdekat yang buka 24 jam, segera lari ke sana supaya kamu nggak sendirian. Terus karena kamu layak dicintai dan kamu berharga, maka semua rasa hausmu terhadap kasih sayang itu tidak bisa dibayar murah dengan sekedar berteman sedangkal di TikTok atau di Instagram. Kamu perlu pertemanan dan persahabatan yang nyata dan dalam dan tulus. Skill untuk berkomunikasi dengan baik gitu ya. Kembangkan hobimu, kembangkan talentamu, itu akan bantu kamu untuk percaya diri. Ketika kamu percaya diri, kamu bisa dengan yakin gitu bilang bahwa ini nggak layak diperlakukan ke aku ya. Untuk semua orang yang kasih kamu rahasia, kasih kamu hadiah-hadiah kecil yang sebenarnya kamu bisa untuk lakukan sendiri, ketika kamu percaya diri, ya itu bisa kamu tolak. Ketika kamu percaya diri dan kamu yakin, percaya bahwa kamu berharga dan layak dicintai. Iya. Jadi edukasi yang diberikan tuh tentunya harus yang sesuai dengan bisa diterima oleh anak-anak ya dokter ya. Baik, mungkin sobat RSKM yang memiliki pertanyaan mungkin bisa disampaikan di kolom komentar. Untuk sampai saat ini masih belum ada. Nanti bisa disampaikan saja, nanti bisa saya bantu bacakan dan dijawab oleh dokter Novel. Baik dokter, pada korban chat grooming, kadang ada anak-anak yang tidak berani untuk bercerita, tapi ada juga yang berani untuk bercerita. Nah, ketika anak-anak itu akhirnya berani untuk bercerita, respon apa yang seharusnya diberikan atau ditunjukkan pada anak-anak tersebut supaya mereka itu tidak justru malah mentalnya itu jadi dijatuhkan begitu. Kadang mungkin sebagai orang tua karena mungkin terkejut atau bagaimana, responnya itu justru mungkin marah, nada tinggi atau bagaimana yang mungkin itu bisa menjatuhkan mental anak. Nah, seharusnya respon yang tepat untuk anak-anak itu bagaimana? Ya, setiap keluarga pasti punya dinamika yang beda-beda juga ya. Tapi secara umum ketika orang tua mendengar anak yang dengan sangat berani speak up ke orang tua, dalam hati dan pikiran harus bilang alhamdulillah, puji Tuhan anakku mau bicara. Jadi justru berterima kasih
pada anak. Makasih ya sayangnya kamu sudah mau terbuka sama papa mama. Papa mama butuh waktu sebentar untuk, misalnya lagi marah ya, jangan tunjukin di depan anak kok. Papa mama lagi butuh waktu sebentar untuk menata hati dan pikiran. Kalau pergi ke ruangan yang berbeda dulu untuk marah, untuk meso, gak apa-apa, ambil waktu dulu. Tapi di depan anak-anak, emosi itu sudah tidak meluap-luap lagi. Jadi bisa memeluk mereka, ucapkan terima kasih sudah berani. Terus coba, karena sekali lagi anak-anak adalah korban ya, sebisa mungkin kumpulkan bukti. Ya kadang terlalu takut sampai semua video yang jadi bukti itu malah dihapusin semua. Padahal itu bisa diperkarakan ya. Jadi sebisa mungkin kumpulkan bukti, kemudian coba cari perlindungan hukum. Kalau nggak tahu harus kemana, coba cari advis teman-teman di bidang hukum gitu ya, supaya bisa lebih safe lagi perlindungan buat anak-anak kita. Yang keempat adalah respon yang menurut saya bijaksana yang bisa dilakukan orang tua adalah bawa putra putrinya untuk datang ke profesional. Karena luka dan trauma anak-anak itu kompleks sekali untuk bisa diselesaikan hanya berdua dengan orang tua. Perlu bantuan profesional untuk bisa memberi tambahan masukan. Kemudian karena sebagai profesional kan kita nggak ikut larut dalam emosi ya, jadi kan kita bisa lebih netral untuk membersamai anak-anak dan juga orang tua yang sedang terluka ini. Jika ternyata sudah terlanjur terjadi dokter, ada korban yang child grooming, lalu langkah apa yang perlu orang tua berikan untuk memberikan pemulihan atau terapi untuk anak tersebut begitu dokter? Ya, aku rasa kalau orang tua sendiri mungkin tadi ya bisa mencoba kembali menghangatkan komunikasi, lebih banyak memeluk, memberikan kasih sayang yang selama ini dia haus dan tidak dapatkan. Tapi sekali lagi kalau untuk pulih dari trauma, aku rasa itu sangat perlu bantuan profesional. Jadi ketika mereka dibawa ke kami sebagai psikiater, yang kami lakukan adalah membangun lagi rasa aman yang selama ini kosong atau rapuh gitu. Kita bangun lagi rasa aman, kita bangun lagi rasa percaya diri, dan kita pulihkan traumanya perlahan. Di banyak kasus memang perlu obat, dan itu hanya bisa dilakukan sama misalnya psikiater gitu ya. Jadi saran saya jangan berjuang sendiri, dan papa mama jangan bergerak sendiri gitu, jangan bebannya ditanggung sendiri. Boleh dibagi dengan kami sebagai psikiater, dan kami akan bantu bapak ibu dan adik-adik juga ya. Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa kadang perlu obat juga untuk penanganan tersebut. Nah itu pada tahap seperti apa anak-anak tersebut butuh pengobatan? Ya, itu indikasi yang tentu penilaiannya dari penilaian klinis dokter ya. Cuman biasanya kalau sudah sampai mengganggu performa di sekolah, mengganggu relasi, benar-benar dia menutup diri, gak mau kemana-mana lagi, atau tidurnya benar-benar terganggu. Karena tidur itu krusial banget untuk semua usia, apalagi di usia anak-anak yang tumbuh kembangnya juga terus dijaga ya. Jadi kalau udah sampai ganggu tidur yang berat, biasanya kami juga bantu supaya tidurnya lebih nyaman. Tidur yang terganggu itu kan bisa karena mimpi buruknya, bisa karena rasa takut yang menghantui terus-menerus gitu. Jadi itu yang biasanya kami bantu. Indikasi-indikasi yang lain tentu sangat bisa beda-beda gitu ya antara anak satu dengan anak yang lain. Soalnya tiga-tiga ini adalah korban child grooming, tidak semuanya perlu obat gitu ya. Kalaupun perlu obatnya bisa beda gitu, tergantung kebutuhan yang dilihat oleh dokter gitu. Jadi tentu bukan hal yang memalukan ya dokter untuk membawa anak atau mungkin sobat RSKW sendiri yang mau ke dokter psikiatri, karena justru itu penting ya dokter, karena kesehatan mental itu juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik juga. Betul, sekali lagi datang ke psikiater itu keren. Datang ke psikiater itu artinya kamu adalah seorang pemberani, berani untuk pulih, berani untuk bicara, berani untuk mempertahankan hakmu. Karena sehat dan sejahtera ya secara fisik dan mental itu adalah hak asasi semua manusia loh. Jadi kalau kamu memperjuangkan itu dengan datang ke psikiater, itu artinya kamu hebat, kamu berani. Iya dokter, ini tadi kita berbicara tentang anak-anak yang menjadi korban, tapi ada juga penyintas child grooming yang saat ini kan mungkin sudah dewasa dan sampai dengan mereka dewasa itu mungkin ada trauma begitu. Terkait dengan trauma tersebut apakah bisa sembuh dokter? Jadi sembuh dan pulihnya setiap penyakit itu kan beda-beda ya. Soalnya aku lagi batuk pilek nih sekarang. Aku dibilang sembuh ketika suaraku balik normal gitu, karena aku nggak demam lagi, terus nggak pilek lagi. Itu kan namanya sembuh untuk kasus flu gitu ya. Atau untuk kasus kanker misalnya. Kapan pasien kanker dibilang sembuh? Ketika sel-sel kankernya itu terkendali, nggak lagi menggerogoti organ itu dan nggak lagi menyebar. Dikatakan sembuh gitu kan. Jadi kapan pasien jiwa itu dikatakan sembuh dan pulih? Ketika dia sudah menyadari kondisinya, cari pertolongan, itu juga part dari pemulihan.
terus berjalan bersama untuk bisa berdaya. Dikatakan berdaya itu artinya bisa perform lagi di sekolah, sebagai ibu kalau itu sudah dewasa, sebagai ayah, perform di tempat kerja, bisa berelasi dengan baik, itu pulihnya pasien jiwa. Jadi bisa jadi gejalanya atau nama diagnosanya bisa tetap ada gitu ya. Misalnya diagnosanya PTSD, post trauma stress disorder, itu bisa tetap melekat. Tapi selama kamu berdaya, performamu baik di lingkungan sosial dan pekerjaan utamamu, itu artinya kamu pulih gitu. Jadi apakah bisa dipulihkan? Bisa. Ya, tapi standar pulihnya ya yang jangan disamakan sama penyakit yang lain gitu. Iya, baik dokter. Jadi sahabat RSKM sekali lagi jangan ragu-ragu ya jika ingin bercerita ke dokter psikiatri, karena itu bukan hal yang memalukan. Justru tadi keren ya dokter ya? Keren. Ya. Walaupun ada yang dapat obat gitu, aku selalu bilang ini adalah pil kerenmu. Gitu. Kamu minum ini, kamu tambah keren, kamu tambah hebat gitu. Iya, baik. Sampai saat ini masih belum ada pertanyaan, tapi mungkin dari teman-teman sobat RSKM yang nanti mungkin ada pertanyaan. Saat ini mungkin belum ada pertanyaan, bisa dicatat nanti. Mungkin nanti baru ada siang atau sore, nanti bisa dicatat, dikirimkan di DM TikTok mungkin, atau di Instagram kami juga ada. Nanti kami coba sampaikan ke dokter Novel yang dijawab secara direct message atau pesan pribadi begitu. Baik dokter, sebagai penutup dokter, apa pesan yang penting yang ingin dokter sampaikan ke sobat RSKM, mungkin orang tua atau sobat RSKM yang memiliki anak, adik-adik terkait dengan chat grooming ini dokter? Ya mungkin pesan yang paling penting adalah setiap manusia, orang tua, anak-anak, semuanya itu berhak dicintai dengan tulus, dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi ketika orang tua nggak dapat itu dari orang tua sebelumnya, maka harus beres dulu, harus cintai diri setulus itu supaya bisa mencintai anak-anak juga dengan tulus dan membersamai mereka dengan optimal, sehingga kita bisa memutus rantai dan proses child grooming. Ya, terima kasih banyak dokter atas waktunya di podcast hari ini, bincang-bincang tentang kesehatan hari ini di live TikTok dan juga di YouTube. Intinya sobat RSKM semuanya, bagi yang mempunyai anak-anak, mempunyai adik-adik, kita harus tetap bersama-sama dengan mereka, membersamai mereka selalu supaya hal-hal yang tidak kita inginkan bisa terhindari, gitu ya dokter. Dan jangan takut-takut, jangan malu-malu untuk bantuan ke dokter psikiatri, gitu ya dokter ya, karena sobat RSKM keren kalau berani dokter psikiatri atau terus. Dan aku tambahin dikit, banyak loh anak-anak dan remaja itu yang kalau ditanya sebenarnya sudah pengen ke psikiater dari lama, tapi dianggap remeh, dianggap sepele sama guru dan orang tuanya. Jadi tolong banget guru sama orang tua juga punya pandangan yang sama gitu ya, bahwa datang ke psikiater sekali lagi itu adalah hal yang keren, bisa membantu anak-anak kita untuk datang dan dapat pemulihan, itu juga bantuan yang sangat luar biasa gitu. Oke dokter. Ya, buat anak-anak yang mungkin sekarang penonton adik-adik, jangan takut untuk bercerita kepada orang tua atau kakaknya mungkin ya, keluarga yang dipercaya. Dan untuk orang tua jangan ragu juga untuk selalu membersamai anak, memberikan kasih sayang yang penuh untuk anak-anak. Baik sobat RSKM, demikian bincang-bincang hari ini, live TikTok dan YouTube hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Novelita. Materi hari ini sangat membuka pengetahuan baru untuk sobat RSKM yang ada di rumah. Mungkin sekian sobat RSKM, sampai jumpa lagi di bincang-bincang selanjutnya. Kami akan ada live TikTok rutin ya. Nanti akan ada topik-topik selanjutnya bersama dengan ahli-ahlinya juga di bidangnya. Yap. Iya dokter. Mungkin terakhir kita berikan salam sehat untuk sobat RSKM. Oke, gimana tuh? Oke sobat RSKM.